Welcome to our kitchen. Lagi. Sekarang kita mau bikin ginger and orange tea cookies. Ini sebenarnya base-nya tuh butter cookies, tapi yang dibuat festive gitu, yang dibuat lebih fancy. Butter cookies make it festive ya? Make it fancy, make it festive. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Jadi idenya itu adalah si butter cookiesnya ini kita kasih aroma-aroma yang lebih menyenangkan gitu. Biasanya kan butter cookies gitu-gitu aja ya. Enak sih gitu, tapi kita kayaknya pengen twist yang lebih baru. Di sini kita bisa pakai, ya bahan-bahannya adalah di deskripsi ya. Cek di bawah lah. Jangan males baca ya. Kita langsung masukin baah. Ini unsalted ya. Unsalted baah. Jadi mentega tawar yang sudah suhu ruang, bukan cair ya, suhu ruang. Jadi kalau bikin cake, bikin cookies, kalau bisa butternya itu udah soften dulu ya. Jadi kayak suhu ruang ya. Gula pasir. Boleh juga pakai gula halus kalau mau. Nah, ini tinggal kita pasang pakai attachmentnya pedal ya. Kalau pakai hand mixer ya pakai attachment yang ada aja. Jangan lupa masukin garam ini untuk balancing biar gurih enyoy. Wow. Tapi misalnya nih teman-teman di rumah mau pakainya margarine atau margarin. Boleh garamnya dikurangin atau di take out aja gitu karena margarin udah asin gitu. Next apa tuh? Nah, jadi ini ya fungsinya kenapa butternya harus suhu ruang dulu supaya memudahkan gitu. Cukup sampai nyampur karena kita masih pengen ada tekstur dari si gulanya. Nextnya kuning telurnya masuk. Fungsinya apa kak kuning telur? Jadi kenapa pakainya kuning aja itu kita pengen nggak terlalu keras gitu. Gimana sih? Kalau pakai ada egg white dia lebih keras biasanya ya? Ya biasanya lebih keras. Kita masukin aromatiknya. Ini ada orange zest, lemon zest. Terus karena kita lagi deket Natal pengen ada aroma-aroma dan rasa-rasa gingernya. Jahenya diparut ya, jahe parut. Fresh ginger ya? Fresh ginger, jangan pakai bubuk. Bisa sih pakai bubuk, tapi aromanya beda. Dan beresiko lebih pahit biasanya. Nah ini karena namanya juga teh ya. Orange tea, jadi kita masukin tehnya bisa black tea, kalau punya green tea juga boleh, mau oolong juga boleh. Ya, kali ini kita pakainya apa nih? Kita pakai black tea yang udah ada infused aroma orange, mango sama passion fruit. Yes. Nah jadi juga tadi kenapa sih ngaduk butternya nggak boleh terlalu lama? Biasanya tuh kalau terlalu lama pasti panggang dia kayak spread out. Ya spread out. Apa berubah bentuk? Melebar. Blee. Kayak gitu. Gitu. Udah. Bikin kue itu wajib banget pakai mau dia matcha cookies, mau dia coklat, tetap butuh vanilla buat enhance flavor ya rasanya. Jadi si vanilla itu kayak base-nya gitu. Jadi micinnya ya. Aduk saja. Ini cukup sampai nyampur aja sih. Tuh. Boleh sesekali. Ya. Sesekali pinggirnya diratakan supaya adil dan makmur aromanya ya nggak sih? Kayak nanti kalau misalkan kalian nggak ratain, cookiesnya saling iri ya? Iya. Ada yang rasa butter doang, ada yang nggak ada, nggak wangi gitu. Oke. Wangi ya pastilah ya. Ini kayak sate. Bukan dong. Ini cukup nyampur doang. Iya. Easy peasy. Oke, untuk bahan-bahan keringnya sebelum masuk kita harus campur dulu di mangkuk terpisah. Ini ada tepung terigu, protein sedang boleh, protein rendah boleh. Kalau karena aku suka yang crunchy, gigitannya ada gitu. Itu pakai yang tepung protein sedang gitu. Cuma kalau di rumah tepung protein rendah juga boleh. Ada maizena, tepung maizena, terus ada milk powder, susu bubuk supaya lebih gurih gitu ya. Udah ada butter, pakai milk powder tuh makin juga salah satu micin di dunia perpestrian. Nah, itu. Nah, ini kita campur dulu. Kita campur sampai besok. Enggak dong. Enggak ya. Udah. Kita sambil diaduk, mungkin sambil jalan boleh. Berantem. Oke. Terus itu bahan keringnya dimasukin. Kecium nggak wangi? Oh enggak ya. Nggak bisa. Belum nyampe kita teknologinya kak. Berarti harus bikin di rumah ya, karena ini gampang banget. Resep anti gagal lagi sih nih. Ngaduknya bentar banget. Jadi kalau bikin cookies itu nggak boleh ngaduk tepungnya lama. Kalau lama nanti menjadi bisa buat bikin beton bangunan keras ya. Jangan diuleni. Oke, jadi setelah adonannya ready, Kayak gini nih. kita bisa siapin baking paper 2 piece.
atau bisa pakai plastik tapi yang keras ya, bukan plastik wrapping. Jadi kita bisa langsung roll aja. Nah, buat mungkin teman-teman yang di rumahnya dapurnya lebih panas, boleh rest dulu adonannya di dalam chiller sebentar biar lebih firm, lebih apa ya? Biar dia nggak lebih lembek gitu Biar loh. nggak lembek banget lah gitu ya. Karena kalau lembek nanti handling si adonannya itu bakal repot, susah. Dan nanti hasilnya juga si cookiesnya bakal lebih keras. Nah, ini tinggal kita roll aja. Lebih kurang setengah senti sampai 6 mili ya. Gimana? Enak ya Kak pakai rolling pin ini ya. Nah, ini juga nih buat tips buat mungkin teman-teman yang rollnya suka nggak rata nih kayak sebelah saya nih. Seperti saya, nanti sebelah sini tipis, sebelah situ tebal. Kita bisa pakai rolling pin yang udah ada pembatasnya ya. Jadi lebih rata tuh. Sangat membantu, asli sih. Super membantu. Ini sangat membantu sih. Nih, jadi Rata. gitu. Terus udah gini Kak, langsung kita rest dulu kali ya. Nah, kita akan rest di kulkas lagi supaya nanti waktu dipotong Bentuknya masih rapi. bentuknya nggak berubah-berubah gitu. Kalau misalkan dia lembek kan pas dipotong diangkat blek Wah. gitu kan. Apalagi kalau bentuk-bentuk yang agak Susah ya. kompleks gitu. Gitu. Nanti kita pindahin. Jangan lupa kalau mau pindah ke kulkas jangan gini. Takutnya pas di jalan ininya lepas licin itu nanti longsor lah sudah ya. Bisa pakai yang datar ya, bisa pakai loyang mungkin, bisa pakai Talenan gitu. Ini kita keep dulu sampai dia lebih firm sedikit. Nah, ini cookiesnya udah lebih kaku tuh. Sudah aman untuk dipotong ya Kak. Sudah aman buat dipotong. Nah, ini soalnya nih teman-teman habis dibekuin gitu ya. Biasanya yang sering terjadi itu kayak cuma dilepas satu sisi. Kok cuma satu sisi dilepas, pas habis di-cut susah ngambilnya. Oke. Jadi habis dilepas satu sisi, dibalik, dilepas juga. Oh, oke. Gitu. Oke. Ini tinggal kita cut. Cutternya boleh pakai bentuk apa saja. Yang bentuk-bentuk lucu-lucu juga boleh, tapi kali ini kita akan bentuknya bulat aja. Tinggal kita cut. Lebih simpel dan biar cepet ya Kak ya. Biar cepat. Nah, begini hasilnya. Tuh. Jadi dia kalau udah didinginin tuh lebih firm, enak gitu loh. Enak buat di cutnya gampang. Ya. Nah, selain apa ya, biar gampang cutnya, dibekuin itu supaya butternya tuh nggak melt. Oke. Biasanya kalau butternya melt, suka misah dan lebih keras cookiesnya nanti. Oke. Gitu. Jadi ini Berkeringat gitu ya. Betul. Kita susun di loyang yang udah pakai silpen, tapi misalnya cuma pakai loyang aja, yang penting nggak lengket boleh, pakai baking paper boleh, pakai silpat boleh. Kalau dioles doang, Boleh juga. Cuman kalau pakai ini kita dapat motif kotak-kotak kecil gitu, Ya. jadi lebih lucu. Kita kasih jarak ya. Nanti takut baper ya kalau nggak kasih jarak. oh baik. Kita cut sampai habis. Oke. Nah yang ini salonannya ini nggak perlu Buang. jangan dibuang ya. Jangan dong. Jadi kita bisa sampai dia soft sedikit, kita roll lagi, potong-potong, kita ulangi prosesnya gitu. Sip, ini kita siap kita panggang. Jangan lupa ya tadi sebelum kita bakar cookies atau panggang cookies harus panasin dulu ovennya lebih kurang 30 sampai 40 menit supaya lebih rata panasnya gitu. Untuk suhunya kita bisa pakai 160 sampai 170 derajat, tapi tergantung dengan oven masing-masing ya, bisa disesuaikan. Itu untuk deck ya. Tuh, kalau untuk convection bisa yang ada fan-nya, ada kipasnya ya, itu bisa lebih rendah, 150 sampai 155 cukup. Yap. Gitu. Oke, langsung kita oven aja. Sambil nunggu cookiesnya di bake dan matang gitu, kita bikin si lemon icing. Buat topping nanti ya. Ya ini kayak versi mudahnya royal icing. Ini nggak pakai telur tapi ya Kak, Iya. cuman 2 bahan doang, Jadi icing tetap sugar enak gitu. sama lemon. Tambahkan Lemon juice ya. lemon juice ya Kak, jangan lemon utuh, susah Kak. Tapi boleh juga, misalnya mau pakainya cuma punya lime juga boleh. Anyway, tadi kita pakai zestnya atau kulitnya buat di adonan, jusnya kita pakai buat bikin toppingnya. Toppingnya Nuangin jusnya sedikit demi sedikit karena menipu. menipu gitu. Jadi kayaknya ini kurang cairan deh.
Tapi nanti tuh kadang pas diaduk dia tuh kerasa oh udah memadat ya gitu. Iya. Tambahin lagi jangan. Itu penipuan. Itu scam. Nah, nanti pada akhirnya tuh si teksturnya dia masih masih kayak squishy kali ya. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Jadi yang diturutin jangan feeling kalian tapi turutin sama resepnya aja ya. Resepnya dibaca tolong. Nah, ini kita aduk. Jadi kayaknya keras, padahal sebenarnya cair gitu. Gimana? Ya. tuh? Jadi ketika diaduk tuh dia kayak play-doh gitu loh. Memadat tapi pas didiemin tuh dia Tuh, dia akan flatten sininya. ya. This enough ya berarti. Ya, saya sering tertipu, jadi tolong ikut resep aja. Oke, setelah siap tinggal kita pindahin aja ke piping bag atau plastik segitiga gitu ya. Jangan trash bag ya tapi. Nah, ini kalau mau ditambahin coloring, Boleh. essence mungkin Dan kalau suka, ini nggak cuma buat cookies ini ya, tapi bisa buat toppingnya lemon cake, donat. donat. Ini bisa pakai Ya. icing ini. Udah. Dan untuk nyimpennya, kita harus simpen dalam kondisi tertutup, kedap udara ya. Kalau enggak, dia akan langsung kering gitu. Nah, ini cookies yang udah matang dan Dinginin dulu, baru siap didekorasi. Nah, ini mau nunjukin bagian bawahnya yang pakai silpen tuh. Oke, ini tinggal kita nunggu dingin dulu. Oke, ini cookies yang udah kita dinginin di cooling wire. Dingininnya baiknya di sini ya, Kak. Ya. Supaya lebih cepat dinginnya lebih merata. Terus bawahnya sekarang kita alasin pakai plastik kayak atau baking paper kayak ini. Terserah. Loyang juga boleh karena Boleh. karena kita mau dekor. Betul, kita akan dekor pakai tadi lemon icing yang kita udah bikin. Terus ada sprinkle-sprinkle yang temanya kebetulan mau Christmas ya. Jadi kita pakai temanya Christmas biar festif banget gitu. Makanya kan butter cookies make it festive. Festive. Ya. Benar. Oke, kita langsung dekor aja. Kita dekornya gampang banget nih. Cuma mau akan kita drizzle. Aduh, apa sih drizzle tuh? Ini ya. Pakai si lemon icingnya kayak gini. Kalau bahasa Sundanya tuh nampoled. Sebenarnya dekornya bebas aja. Bebas. Kreasi masing-masing, mau diwarnain, mau pakai glitter. Si icingnya ini akan cepat kering, jadi kita akan langsung tempel si base-nya gula ya, Ya, sugar sprinkles. sugar sprinkles ya. Ini emang tutorial menyulitkan diri. Ngide sih. Tapi zaman sekarang kayaknya apa-apa tetap visual dulu ya. Paling penting sih kayak Visual dulu. baru taste ya. Baru taste. Ibaratnya gimana caranya lu menginvite orang untuk nyobain produk lu kan. Betul. Nanti taste itu untuk kedatangan kedua apa ya, buat dia repeat gitu ya. Kayak wow surprise enak banget gitu. Enak banget. Gitu. Gimana enak bangetnya? Oke, sudah selesai ginger and orange tea cookies yang kita bikin hari ini. Tentu saja visualnya itu festif banget yang cocok untuk sajian ataupun gift dan hantaran di hari Natal nanti. Mungkin kalau suka videonya jangan lupa buat apa? Like, Komen, subscribe, share juga boleh. terus jangan lupa dinyalain loncengnya biar nanti dapat terus update kalau kita Upload video baru. Gitu. Oke deh. see you.